Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang macam-macam gender yang ada di dunia ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok-kelompok kami, yaitu pertama ada Sahrul Nizam, Imanda Anggraini Sakinah, Rahayu Wicyastuti, M. Syato Khairismi, Sintiati Dewi, Puji Asma Wulandari, Rezal Fadil Rozak, Muhammad Arifaini, dan Ma'rifatuz Zainiyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja. Pada pembahasan kali ini ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah gender, yang kedua adalah intersex, dan yang ketiga adalah gender ketiga. Pembahasan yang pertama adalah gender. Gender adalah segala hal yang menyangkut aturan sosial terkait jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Gender adalah social meanings yang ditempelkan pada laki-laki dan perempuan. Gender dipengaruhi oleh lingkungan dan dibentuk oleh keadaan sosial dan budaya setempat. Gender tidak bertahan selamanya, melainkan bergantung pada waktu, tren, serta tempatnya. Gender adalah pembeda antara laki-laki dan perempuan yang dibangun dari segi nilai, perilaku sosial, dan budaya, serta sifat dari gender sendiri adalah non-kodrati, sehingga dapat disimpulkan bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang menjadi pembeda di antara keduanya dan merupakan konstruksi yang dibangun oleh masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Sehingga sifat dari gender itu sendiri adalah non-kodrati dan dapat berubah kapanpun. Intersex dapat dikatakan sebagai jenis kelamin ketiga, di mana orang intersex lahir dengan kondisi biologis yang tidak sesuai dengan definisi tipe biologis laki-laki maupun perempuan. Intersex berbeda dengan LGBT, namun masyarakat masih sering mengelompokkan orang intersex dalam komunitas LGBT. Oleh karenanya, tidak jarang para intersex mengalami disporia gender. Di Indonesia, orang intersex lebih diterima daripada transgender. Beberapa contoh kasus intersex antara lain yaitu 1. Hipospadia atau masih dalam perdebatan, 2. Ambiguous genitalia, 3. Kallman syndrome, 4. AIS, androgen insensitive syndrome. Dan gender ketiga, gender dikonstruksi oleh masyarakat secara sosial dan budaya, sehingga adanya gender ketiga selain perempuan, female, feminim, serta laki-laki, male, maskulin. Beberapa kebudayaan di penjuru dunia mengakui adanya gender ketiga dan mereka juga bertoleransi hidup berdampingan dengannya. Gender ketiga seringkali dianggap sebagai penengah antara gender lainnya ketimbang tindakan individu untuk beralih seks ke seks yang lain. Beragam gender yang ketiga, yaitu suku Bugis atau Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah Oroane, yaitu individu dengan gender laki-laki atau cismale. Yang kedua adalah Makunre, yaitu individu dengan gender perempuan atau cisfemale. Yang ketiga yaitu Calabai, yaitu individu yang terlahir dengan kondisi biologis sebagai laki-laki namun mengambil peran gender sebagai perempuan. Yang keempat adalah Calalai, yaitu individu yang terlahir dengan kondisi biologis sebagai perempuan namun mengambil peran gender sebagai seorang laki-laki. Yang kelima adalah Bisu, yaitu individu yang merupakan kaum pendeta yang tidak memiliki gender namun mengambil peran gender sebagai laki-laki dan sebagai perempuan serta menjadi penengah. Baik Calabai maupun Calalai bukan individu yang menyerupai perempuan maupun laki-laki secara tampilan fisik saja, namun juga beserta sikap kefeminiman dan kemaskulinan. Suku Toraja, Sulawesi Selatan. Tidak hanya suku Bugis, suku Toraja juga mengakui dan memiliki yang namanya gender ketiga yang dimiliki oleh Tuburake atau disebut orang Burake. Tuburake memegang peranan kunci dalam setiap upacara adat sehingga menjadikan mereka disegani oleh masyarakat suku Toraja. 1. Burake Tatiku merupakan pemimpin agama yang merupakan wanita yang berpakaian layaknya pria. 2. Burake Tambolang merupakan pemimpin agama yang merupakan pria yang berpakaian layaknya wanita. Istilah gender ketiga di masyarakat. Basri Hunter merupakan perempuan dengan orientasi seksual penyuka sejenis dengan sikap dan karakteristik maskulin. Femme merupakan perempuan dengan orientasi seksual penyuka sejenis dengan sikap dan karakteristik feminim. Andro merupakan perempuan dengan
dengan orientasi seksual penyuka sejenis dengan sikap dan karakteristik maskulin dan feminim. Tomboy, perempuan dengan perilaku dan penampilan yang menyerupai laki-laki. Femboy, laki-laki dengan perilaku dan penampilan menyerupai perempuan. Keagamaan gender ketiga di dunia. Eksistensi gender ketiga juga dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Gender tersebut antara lain adalah 1. Mahu dari kebudayaan Hawaii. Mahu adalah orang yang disebut memiliki diri ketiga, yaitu orang dengan dua konsep gender sekaligus pria dan wanita. Sebagai seorang Kaumakawai, Kanaka Ole atau Kanaka Maoli, Hawaii serta di Tahiti dalam budaya Maohi. Mahu memegang peran kunci dalam acara maupun ritual adat dan dihormati oleh masyarakat. 2. Masyarakat Diné Amerika Selatan Baradaya terdapat 1. Wanita feminim, 2. Wanita maskulin, 3. Pria feminin, dan 4. Pria maskulin. 3. India, Bangladesh, dan Pakistan. Gender ketiga dari Asia Selatan adalah hijrah. Hijrah merupakan orang yang terlahir dengan kondisi biologis seperti pria, namun memiliki atau memilih identitas gender feminim. 4. Peradaban Samoa dari Polinesia. Fa'afin merupakan gender ketiga dari peradaban Samoa yang memiliki tubuh biologis sebagai pria, namun lebih dominan pada feminim. Fa'afin dibesarkan sebagai anak dengan gender ketiga dan tumbuh berbeda dalam gender laki-laki maupun perempuan. 5. Albania Utara, Kosovo, dan Montenegro. Balkan Strong Virgin atau Burnesa adalah gender ketiga yang merupakan wanita yang mengucapkan sumpah kesucian serta berpenampilan dan mengambil peran sebagai pria pada masyarakat patriarkal Albania Utara, Kosovo, dan Montenegro. Gender ketiga pada pribumi Amerika. Lamana dari suku Zuni. Lamana adalah laki-laki yang mengambil peran sosial serta seremonial sebagai wanita dalam kurun waktu tertentu. Lamana merupakan penengah yang juga termasuk bardas atau two-spirit. Wingte dari kebudayaan Lakota. Wingte dalam bahasa kuno Lakota berarti ingin menjadi seperti wanita. Wingte adalah pria yang berpakaian dan berperan feminim. Alia dan Huame dari kebudayaan Mojave. Alia merupakan laki-laki yang mengambil peran perempuan dan begitu pula sebaliknya. Huame merupakan perempuan yang mengambil peran sebagai seorang laki-laki. Muksa dari kebudayaan Zapotec. Muksa atau Muxe adalah orang yang dilahirkan sebagai laki-laki namun berpakaian dan berperilaku sebagai wanita. Mukse merupakan termasuk homoseksual, namun merupakan kategori terpisah berdasarkan atribut gender. Gender ketiga di Thailand. Yang pertama, pria adalah seorang yang terlahir sebagai pria dan menyukai wanita. Yang kedua, ada wanita adalah seorang yang terlahir sebagai wanita dan menyukai pria. Yang tiga, Tom adalah seorang wanita yang berpenampilan sebagai pria dan menyukai D. Yang keempat, D, seorang wanita yang menyukai Tom. Yang kelima, Tom Guy, seorang wanita yang menyukai Tom dan D. Keenam, ada Tom Guy King, seorang Tom yang tampak gagah namun sebenarnya adalah wanita. Ketujuh, ada B, seorang wanita yang menyukai semua termasuk wanita juga pria. Kedelapan, ada Bot, seorang pria yang menyukai semua termasuk pria dan wanita. Yang 9, Guy Queen, seorang pria yang feminim dan menyukai pria. Yang ke-10, Guy Ki, seorang pria yang gagah dan menyukai pria. Yang 11, Tom Guy Queen, seorang Tom yang menyukai Tom yang feminim. Yang ke-12, Tom Guy Thu Wai, seorang Tom yang merupakan Tom Guy King atau Tom Guy Queen. Ke-13, lesbian, seorang wanita yang menyukai wanita. Ke-14, ada catboy atau ladyboy, seorang pria yang bertransgender menjadi wanita. Ke-15, ada Adam, seorang pria yang menyukai Tom. Ke-16, ada Angi, seorang ladyboy yang menyukai Tom. Ke-17, ada Shirley,
seorang wanita yang menyukai pria, guy, dan ladyboy. Ke-18 ada Samyan, seorang wanita yang menyukai tom dan lesbian atau wanita. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.